Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmin, nomor induk mahasiswa 2008 10 50 50, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 1B. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa. Yang pertama, sejarah bahasa. Bahasa Melayu adalah cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu digunakan sebagai dialek sosial dan dialek regional yang tersebar di wilayah Asia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama pra kemerdekaan, yang kedua pasca kemerdekaan. Nah, yang pertama pada masa pra kemerdekaan, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan perdagangan dan bahasa perhubungan antar suku masyarakat Nusantara. Nah, pada zaman ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, zaman prakolonial. Nah, pada zaman prakolonial, pada pertengahan abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Terdapat bukti-bukti yang memperkuat hal itu. Yang pertama, itu prasasti Talang Tuwo, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karang Brahi Barangka, dan prasasti Kota Kapur. Yang kedua, pada masa kolonial, pada abad ke-16 Masehi, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam perhubungan perdagangan. Hal ini diperkuat dengan sebuah fakta yang menyatakan bahwa seorang berkebangsaan Portugis menyusun daftar pada tahun 1521, yang artinya bahasa Melayu sudah tersebar di wilayah Maluku. Yang ketiga, pada masa pergerakan kemerdekaan. Pada masa pergerakan kemerdekaan, rakyat kesulitan dalam memahami bahasa daerah lain ketika berinteraksi dengan berbagai ragam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, organisasi Budi Utomo lahir sebagai organisasi pergerakan kemerdekaan untuk meningkatkan berbagai macam suku bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia, yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, serta pada tanggal 19 Agustus 1947 penggunaan ejaan Republik resmi menggantikan ejaan Pan-Opiusen yang berlaku sejak 1901. Terus fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia, yang pertama sebagai kebangsaan nasional, yang kedua lambang identitas negara, yang ketiga alat komunikasi, yang keempat sebagai bahasa pengantar perkuliahan, yang kelima sebagai alat pengembangan kebudayaan. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional artinya bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial budaya serta ciri khasnya. Terus yang kedua, lambang identitas negara. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional maksudnya adalah bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang mencirikan bahwa kita adalah warga Indonesia. Yang ketiga, alat komunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku, diantaranya berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan adat. Keberagaman tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda suku dan budaya. Oleh karena itu, lahirlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, sebagai bahasa pengantar perkuliahan. Di dalam pembelajaran perkuliahan, bahasa Indonesia digolongkan ke dalam suatu mata kuliah yang wajib yang harus diikuti oleh setiap program studi. Yang kelima, sebagai alat pembangunan kebudayaan. Indonesia memiliki berbagai kebudayaan, adat, dan tradisi yang memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Keberagaman budaya di Indonesia yang memiliki nilai-nilai dan fungsi secara khusus terlepas dari seorang antropologi budaya yang mengenalkan kebudayaan Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada masyarakat Indonesia agar mudah dimengerti.
Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebudayaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Hal tersebut nampak pada digunakannya bahasa Indonesia hingga saat ini. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang dapat dikatakan sebagai jati diri bangsa. Identitas bangsa Indonesia sendiri selain ditunjukkan dengan bahasa, juga ditunjukkan dengan bendera merah putih pada lambang negara burung Garuda. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai identitas nasional karena apabila berbicara dengan orang lain, mereka akan paham kalau kita berasal dari Indonesia. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Ditunjukkan dengan digunakannya bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat mengatasi kesalahpahaman yang makin terjadi. Kedudukan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Artinya, kedudukan bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan kedudukannya paling tinggi di antara bahasa-bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi jantung bangsa dan negara sehingga kita sebagai penerus bangsa memiliki suatu keharusan untuk menjaga serta mengembangkannya. Selain itu, sebagai bangsa yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, kita juga harus mempelajarinya supaya dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.